Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Ya, kita bergabung lagi dan ketemu lagi dalam sesi info-info atau update hari ini yang saya akan bacakan dari 3 sesi ya. Nah, kali ini ada undangan atau berita boleh dikatakan konferensi PAI ya, barter GCV. Oke, ini sangat mantap sekali teman-teman ya. Ya, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga yang sedang kita berdoa dulu ya, yang sedang sakit semoga tetap diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya dan disembuhkan sedia kala ya. Oke, kita lanjut ke topiknya ya. Sebagai komunitas PI Afrika, mari kita bergabung dan upaya kita bersama dan mendukung GCV serta pantang menyerah. Uganda mengadakan konferensi barter umum pada tanggal 21 April 2024. Wow, ini luar biasa dan semua produk sesuai dengan harga GCV. Oh, mantap ya teman-teman ya. Baik, yang kedua ada seseorang barter dengan ikan ya, Mari kita tunjukkan ya. Kabar baik dari Tanzania, ikan sangala sebesar 5 kg telah dibeli dengan harga PAI penuh. Mantapnya. Mengingat harga GCV 1 pi sama dengan 314.159 US dollar. Transaksi bisnis ini terjadi hari ini pada 5 April di Danau Victoria yang terletak di Tanzania bagian utara. Oke teman-teman, ini ya ikannya yang dibarter. Nah, ini dia sudah mempunyai apa balance-nya, yaitu 9 ya. 9 totalnya, sedangkan yang dimigrasi itu cuman 8, tapi dia berani dengan barter ya. Jangan kalah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah banyak koinnya, jangan dihambur-hamburkan lah ya, sayang lah ya. Bentar lagi kita memanen gitu ya. Kalau ini yang kecil ya wajar lah buat barter. Masalahnya kita ini lagi membuat harga GCV ya. Bolehlah kita sesama teman barter apa saja ya, yang terkecil, yang penting itu harganya GCV. Oke, lanjut kita bacakan ke artikel ya daripada Dorisin ya. Nanti kita belajar bareng ya, belajar sama-sama untuk memahami kenapa sampai sekarang itu open mainnet itu belum dibuka seperti itu ya. Belum dibuka open mainnet sampai sekarang. Jadi kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh pioner dan pemahaman kita sampai mana begitu ya. Dan kita boleh nanti bacakan, kita lihat ya. Kita boleh melihat dari banyak sudut pandang ya. Tapi janganlah kita melihat dari satu sudut pandang. Artinya kita harus lebih banyak melihat dari sudut pandang. Akan tetapi kita melihat lebih banyak sudut pandang itu
boleh kita bersihkan hatinya dulu ya. Dalam arti kita melihat dari banyak sudut pandang, yaitu dengan hati yang bersih atau yang positif ya. Jika teman-teman melihat dari sudut pandang manapun, satu atau ya banyak, kalau memang kita hatinya tidak positif, selalu negatif, itu akan salah gitu ya, akan salah. Harus begini, harus begitulah. Ya memang sih pikiran manusia itu berbeda-beda gitu kan, tidak sama. Namun kita harus bersihkan diri dulu ya, agar memahami proyek ini lebih dalam. Karena kalau kita gali gitu kan, pemahaman untuk proyek ini sangat luar biasa seperti itu. Oke, kita lanjut ke topiknya ya. Oke teman-teman, kita bacakan artikelnya dari Dorisin ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan kita belajar bareng ya. Jangan melihat dari satu sudut pandang, kita lihat dari banyak sudut pandang. Namun kita tetap dalam hati yang bersih, artinya kita dalam keadaan yang positif, jangan negatif gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang manapun, kalau kita hatinya kotor atau negatif terus, itu tidak akan memahami hal ini. Dan saya pun belajar seperti itu. Oke ya, oke lah gitu ya. Halo rekan-rekan pioner Tiongkok, ya disapa dengan Bunga ya. Pertama-tama harus jelas bahwa ketika mainnet dibuka, bukan hanya Tiongkok saja, 67% pionir dunia gagal dalam KYC dan 80% tidak memiliki dompet yang dipetakan. Ini artinya dalam ya. Apa yang dimaksud dipetakan itu? Yang dimaksud dipetakan itu adalah yang di mainnet atau kita itu belum dikasih KYC, slot KYC oleh core team. Nah, kalau kita lanjut ini ya, ini pembahasannya ada ke bawah nanti. Oke, lanjut. Kita harus memahami bahwa inilah belas kasih dan kebijaksanaan pihak proyek. Hanya dengan cara inilah kepentingan seluruh pioner dapat benar-benar terlindungi. Dan semua pioner yang tidak dapat segera menikmati hasil kemenangan pada akhirnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Ini juga merupakan keputusan strategis yang menentukan demi kesuksesan mainnet dengan cepat. Oke, lanjut. Jadi, meskipun KYC dan pemetaan belum diaktifkan di wilayah Anda atau jumlah orang relatif sedikit, ya sedikit jadi yang di slot KYC yang dibuka ya maksudnya ya, atau Anda sudah menunggu lama dan gagal lolos, Anda harus merasa lega dan bersyukur. Nah, di sini harus memahami ya teman-teman. Pikirkanlah ya teman-teman ya, apa selanjutnya nanti ya. Oke. Karena Anda akhirnya bertemu dengan pesta proyek dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Dan kalian harus beruntung karena mereka sangat kuat. Jika semua lolos berarti mereka kurang kuat. Ya, itu artinya ya. Karena dengan begini teman-teman. Mereka kurang kuat itu apa artinya? Artinya core team itu tidak kuat. Seperti itu ya. Karena ya memang kalau kita gampang untuk lolos KYC dan terus migrasi, nanti itu koin pay-nya di foya-foya seperti itu. Ada yang baru, misalkan baru sekarang ini sudah lolos KYC, yang lama yang koinnya sudah besar, sudah banyak seperti itu ya, itu malah belum lolos KYC. Apa itu artinya? Artinya yang sudah banyak koinnya itu kalau diloloskan KYC dia akan dijual belikan, dan ini tidak boleh dijual belikan seperti itu ya.
Makanya ditahan, belum diloloskan untuk KYC karena kedetek koinnya yang banyak itu siapa, yang sedikit itu siapa. Otomatis yang sedikit itu yang baru, makanya yang baru itu dilolosin. Jadi kita memahami di sini ya, teman-teman ya. Oke lah, memahami ya. Kita belajar bareng di sini ya. Saat ini mereka melihat kematangan komunitas kami dan mereka sudah bekerja sama dengan jaringan utama kami yang sukses menetapkan harga terlebih dahulu untuk memastikan proyek berjalan dengan aman dan prioritas utama. Nah, itu ya. Jadi kita menetapkan harga dulu begitu ya untuk proyek ini. Setelah harganya tetap, artinya harga tetap itu nilai GCV ini sudah terbentuk begitu ya. Ini yang utama, yang nilainya dulu ya, bukan karena koin-koin yang lain itu asal banyak komunitas terus langsung di listing, besok di listing, terus harganya lumayan mahal dan seminggu kemudian atau sebulan kemudian harganya down. Nah, seperti itu ya. Oke lah, down harganya. Iya, bagi pemain-pemain kripto seperti itu. Jadi sudah tahu ya. Makanya yang memanen daripada koin-koin yang lain itu, project yang lain ya, begitu listing dia langsung jual semua, begitu kan? Karena tahu dia minggu depan itu pasti harganya turun. Karena saat ini pada saat listing itu banyak yang menjual. Kalau sudah menjual sudah kantongin duitnya. Dan sebulan kemudian down turun ya beli lagi begitu ya pada saat murah. Oke, kita lanjut. Yang belum lewat akan lewat dengan selamat dan mencapai puncak kemenangan. Mantap itu ya. Kebanyakan kekayaan, namun semua akun ilegal akan dihapus. Jadi pastikan untuk mematuhi semua peraturan proyek ya gitu. Jadi banyak akun yang dihapus seperti itu ya teman-teman ya. Banyak akun yang dihapus karena ya memang mereka itu tidak patuh dengan proyek. Wilayah Tiongkok perlu menerima pendidikan dasar yang lebih benar. Setiap pioner harus menggunakan inisiatif subjektif. Mulai dari beberapa pioner offline yang berorganisasi untuk mempelajari buku putih dan panduan pioner saya. Ya, berarti mengikuti panduan Kortim ya, seperti itu ya. Bersatu untuk kehangatan dan berlahan-lahan berkembang menjadi barter kecil offline. Ya, usahakan ini yang strategis ya, strategi yang sangat luar biasa yang dibangun ini. Jadi bangunlah dengan barter-barter kecil seperti itu ya. Jika seorang sudah ada koin yang dipetakan, berarti yang sudah ada dipetakan ini yang sudah bermigrasi begitu ya. KYC sudah dan bermigrasi. Singkatnya, fokusnya adalah belajar. Pertama, kurang ini fenomena penimbunan koin dan jual kembali. Nah, ini yang dilarang. Maksudnya untuk Kortim itu tidak meloloskan orang-orang yang lama itu koinnya banyak, setelah banyak dijual koinnya begitu. Nah, ini menghindari hal seperti ini ya teman-teman ya, sehingga mengurangi risiko di Cina dan membuka lebih banyak tempat, lalu mengembangkan barter. Ya betul, yang diinginkan Kortim itu adalah barter GCV dan komunitas seperti Dorisin itu menginginkan barter yang banyak ya. Jadi tercipta nilai GCV-nya seperti itu ya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semuanya yang belum pernah pioner, berarti diberkati. Kekayaan Anda akhirnya disimpan dan dilestarikan oleh pihak proyek. Ya, berarti begitu ya. Jadi kalau kita menahan diri, kita
Yang kemarin itu yang belum lulus KYC itu berarti koinnya ini disimpan, ditahan, seperti dalam arti ditahan oleh Kortim ya, agar tidak dihamburkan, dijual belikan seperti itu, karena itu merusak pasar ya. Karena sekarang juga kan belum open minded, dalam arti masih open close ya. Menyerahkan kepada Anda saat Anda masih tidur, kemungkinan besar akan melanggar aturan secara tidak sadar dan menyebabkan kekayaan Anda terpotong. Ya itulah, kalau memang kita dijual koinnya nanti di banned, nah kekayaan Anda akan terpotong, seperti itu artinya ya. Dan tidak akan pernah lagi, jadi tidak pernah lagi, maksudnya tidak bisa daftar lagi kalau udah di banned itu, karena memang satu akun satu identitas KTP. Kalau kita udah pernah KYC nggak bisa daftar lagi dong, gitu ya. Oke, terakhir ya teman-teman ya, jadi mohon bersyukur dan puji tim proyek atas kasih sayang dan kebijaksanaan mereka. Tingkatkan pembelajaran Anda pada saat yang sama, gunakan energi Anda, rutin dan sukai tepuk tangan dan komentar dukungan dan dorongan sungguh menguatkan. Terima kasih semua. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya pertemuan kita kali ini atau update kali ini ya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan saya. Dan jangan lupa ya untuk dibantu subscribe, like, dan apabila video ini bermanfaat ya dibagikan ya, agar teman-teman yang lain bisa memahami dan belajar bersama. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder jeder jeder.